Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arden. Nama saya Rafael. Nama saya Kristi. Dan nama saya Helen. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hal-hal tentang kemerdekaan yang telah kami buat dari mading. Kita akan mulai dari teman saya, Pak El. Halo, perkenalkan nama saya Rafael. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tahu, sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, Yor Soekarno pernah diculik ke Rengas Dengklok. Dan apakah kalian tahu mengapa Yor Soekarno diculik? Kalau tidak tahu, saya akan jelaskan. Yor Soekarno pernah diculik ke Rengas Dengklok oleh para golongan muda yang bertujuan untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Tetapi sebenarnya para golongan tua tidak ingin merdeka karena mereka ingin lebih aman terlebih dahulu baru merdeka. Tetapi akhirnya kemerdekaan Indonesia akan dimulai dan Rumah Laksamana Madasi Taeda dipakai untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan bagi yang tidak tahu rumahnya seperti apa, ini adalah contoh gambar rumahnya. Setelah teks proklamasi dirumuskan, ada yang tahu tidak siapa yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kalau tidak tahu, yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ialah Sayuti Melik. Dan ini adalah contoh gambarnya. Dan yang menjahit bendera merah putih ialah Fatmawati. Dan ini adalah juga contoh gambarnya. Dan setelah semuanya telah siap, teks proklamasi pun dibacakan. Tapi kalian tahu tidak di mana teks proklamasi dibacakan? Teks proklamasi dibacakan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dan dibacakan juga pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 waktu Indonesia Barat. Sekian dari saya dan saya akan lanjutkan kembali kepada Helen. Baik, itu presentasi dari Rafael yang telah menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita akan melanjutkan ke Ardel yang akan menjelaskan tentang pengibaran sangsaka merah putih. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan satu pertanyaan. Apakah kalian tahu siapa itu Abdul? Ada yang belum tahu? Nyampe segede sekarang belum tahu? Kita belajar lagi dalam saat sekarang. Yang pertama, pada 10 WIB, Jumat 17 Agustus 1945 dilakukan upacara kemerdekaan yang dihadiri oleh IR Soekarno. Pada saat pembacaan proklamasi, Soekarno sedang sakit. Beliau sakit malaria tertania. Lalu upacara tersebut diperkirakan dimulai dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Dan pada saat upacara juga, para Republik Indonesia sangat luar biasa semangat. Terlebih lagi pada saat proklamasi dan penyanyian lagu Indonesia Raya. Dan juga pada saat pengibaran bendera merah putih sangat lancar dan tidak ada kendala. Dah, jawaban dari pertanyaan tadi pasti sudah ada yang tahu nih. Sebenarnya pada saat itu juga Abdul yang menjabat sebagai militer sedang bekerja menjadi pengibar sangsaka. Abdul wafat saat terkena usus buntu pada 14 Maret 1983 di Pegangsaan Timur. Sebelum beliau meninggal, setelah selesai proklamasi, Abdul menjadi pimpinan militer atasnya Filipina dan RI. Ternyata dua negara tersebut adalah pembuat ASEAN. Dan juga pastinya pada saat pengibaran sangsaka tidak bisa sendiri saja. Dia ditemani oleh seorang partner yang bernama Suhud. Ini adalah foto Suhud yang saat itu menjadi pengibar sangsaka merah putih.
Dan sekian dari presentasi saya, kita lanjut ke teman saya, Kristi. Baik, itu ada penjelasan tentang pengibaran sangsaka merah putih dari teman saya Ardel. Sekarang kita ingin melanjutkan ke teman saya Kristi yang akan menjelaskan tentang pertempuran Ambarawa. Halo teman-teman, saya Kristi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran yang terjadi di wilayah Magelang, Ambarawa. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 26 Oktober antara pasukan TKR dan pasukan gabungan Inggris dan Nica. Dan apakah kalian tahu apa maksud tentara sekutu mendarat di Magelang? Ya, betul sekali. Maksud dan tujuan sekutu mendarat di Magelang adalah untuk membebaskan para tawanan Belanda yang ditawan oleh pasukan TKR. Bagaimana cara pasukan TKR untuk mengusir tentara sekutu yang sudah mengingkari janji? Para pasukan TKR mengeluarkan taktik supit urang untuk mengusir pasukan sekutu. Supit urang dikeluarkan oleh pemimpin pasukan TKR yaitu Kolonel Sudirman. Apakah kalian tahu mengapa pertempuran Ambarawa ini bisa terjadi? Pertempuran Ambarawa ini terjadi karena tentara sekutu yang mengingkari janji yang disetujui oleh Kolonel pasukan sekutu. Dan isi janjinya itu adalah: 1. Pihak sekutu tetap akan mendapat pasukan di Magelang untuk melindungi dan mengurus evakuasi API, Alert Prisoners War and Internees, atau tawanan perang dan interniran sekutu. Jumlah pasukan sekutu dibatasi sesuai dengan keperluan itu. 2. Jalan Ambarawa ke Magelang terbuka sebagai jalan jalur lalu lintas Indonesia Sekutu. 3. Sekutu tidak akan mengakui aktivitas Nica dan badan-badan yang berada di bawahnya. Apakah kalian tahu apa nama monumen yang dijadikan untuk mengenang para jasa pahlawan saat pertempuran Ambarawa? Ya, dalam pertempuran ini dinamakan Palagan Ambarawa, Hari Jadi TNI Angkatan Darat, dan Hari Jadi Kartika. Ini semua adalah gambar-gambar pertempuran Ambarawa di Magelang. Sekian penjelasan dari saya akan melanjutkan kepada Helen. Baik, itu ada penjelasan tentang pertempuran Ambarawa dari teman saya Kristi. Sekarang saya Helen ingin menjelaskan tentang Bandung Lautan Api. Apakah kalian tahu apa itu Bandung Lautan Api? Bandung Lautan Api adalah peristiwa di mana sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka lalu meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Bandung di bumi hanguskan. Sebab itu lagu Halo Halo Bandung dibuat. Apakah kalian tahu siapa saja tokoh pada peristiwa Bandung Lautan Api? Salah satu tokoh adalah Muhammad Toha. Muhammad Toha meledakkan gudang amunisi milik Belanda. Mengapa Muhammad Toha meledakkan gudang amunisi tersebut? Muhammad Toha meledakkan gudang amunisi tersebut bermaksud agar sekutu tidak dapat memanfaatkan apapun dari kota Bandung. Sekian saja presentasi dari saya. Sekarang kami akan melanjutkan ke kelompok 4.
Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu Pengibaran Sangsaka Merah Putih, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Pertempuran Ambarawa, dan Bandung Lautan Api. dan saya harap kalian dapat membacanya kembali di internet maupun di buku. Dan sekian dari presentasi dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Dan sekarang kami akan lanjutkan kepada kelompok 4.